Shalom kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam channel Beritakan Injil episode yang keempat dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ketiga. Nah, keluarga Kristus, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu dahulu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Bapa, hamba-Mu akan membawa renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan bagian yang ketiga. Urapi hamba-Mu Bapa dan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan kepada seluruh pendengar. Berfirmanlah Bapa dalam Kristus Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, saya memberitahukan kepada seluruh pendengar, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar channel ini tetap eksis, menjamu seluruh pendengar dengan makanan-makanan rohani yang lezat, yang bervitamin, bernutrisi, dan bergizi tinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan segera memulai renungan kita. Terambil di dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, pendengar-pendengar, kekasih-kasih Tuhan, di sini kembali Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia memberikan satu jaminan kepada kita semua. Dia katakan, Akunya huruf besar, Yesus Tuhan, berkata kepadamu, sesungguhnya. Jadi, acap kali firman Tuhan itu berbicara atau bersabda atau berfirman dengan kata sesungguhnya. Artinya sungguh-sungguh, nggak main-main. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, punya huruf besar juga. Jadi mendengar firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus Tuhan itu ada di dalam firman, ada di dalam Alkitab. Jadi seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi barang siapa mendengar perkataanku, atau mendengar firman Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mengutus Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga harus percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Tuhan. Di sini ada juga pengertian tentang Tritunggal, pribadi Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus. Dua pribadi ini, Jadi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus,
dia harus percaya juga kepada Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Nanti pada episode-episode yang akan datang, ya, kita atau saya akan menjelaskan, ya, tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Yang sebetulnya Tuhan Yesus itu sendiri adalah Bapa. Ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan pada episode-episode ke depan nanti, ya, supaya pendengar-pendengar atau kekasih-kasih Tuhan terima dulu, atau yang di luar Kristus, ya, sering bertanya, ya, Yesus ya Yesus, tuh Bapak ya Bapak, enggak, ya, nanti akan saya jelaskan, ya. Sebetulnya Yesus Tuhan dan Bapa itu adalah satu kesatuan, ya. Kalau saya pakai bahasa Betawi, orangnya dia juga, ya. Jadi Yesus Bapa juga. Bapa ada di dalam Yesus. Ada lagi satu nanti Roh Kudus. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Bapa di dalam Roh Kudus di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Jadi Tritunggal ini adalah satu kesatuan. Tapi nanti, ya, kita jelasin, ya. Yang paling penting di sini disebutkan, ya, kalau barang siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus percaya kepada Dia yang mengutus aku, mengutus Tuhan Yesus, yaitu Bapa yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa, ya, di sini dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, ada kata dihukum di situ, ya, kekasih Tuhan. Kata dihukum biasanya itu harus melalui pengadilan, ya. Kalau di hukum negara kita, setiap narapidana atau tersangka yang dihukum itu harus diadili dulu. Diadili oleh jaksa, hakim, ya, pengacara, ya, di dalam sidang itu. Nah, ditentukan kalau dia bersalah oleh hakim, dia baru dihukum. Nah, di sini dikatakan, ya, dan tidak turut dihukum. Ya, jadi di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebelum dia datang, itu ada firman-Nya mengatakan ada pengadilan Kristus. Ya. Jadi disitulah nanti siapa yang didapati, ya, tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dihukum. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa, ya, dan mereka tidak turut dihukum. Karena di dalam pengadilan Kristus itu Yesus Tuhan adalah hakimnya. Jadi kalau dia jumpai di dalam kitab kehidupan itu bahwa nama setiap anak Tuhan yang beriman dalam Kristus Yesus taat setia sampai akhir hidupnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, dia tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, ini janji luar biasa, ya, dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Ia tidak turut dihukum karena ia sudah berpindah, ya, dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di dalam Kristus Yesus, setelah kita percaya, bertobat, diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita tidak turut dihukum sebab kita sudah berpindah atau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini rahasia kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhanlah
setiap orang yang percaya, beriman, bertobat, mengaku dosanya, diselamatkan di dalam Kristus Yesus, tidak turut dihukum. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, akan dihukum. Tetapi berbahagianya adalah setiap orang yang berpercaya kepada Tuhan itu mereka pindah, ya, berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berpindah dari kegelapan abadi ke terang Kristus yang ajaib. Ini yang harus kita maknai. Luar biasa di dalam Kristus Yesus. Yang hidupnya di kegelapan, di dalam kegelapan, setelah percaya Tuhan Yesus, mengenal Yesus sebagai terang dunia, hidupnya diubah, ya, menjadi anak-anak di dalam terang. Dan dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi tidak ada di luar Yesus Tuhan orang bisa berpindah daripada maut kepada hidup. Nggak ada. Ya, hanya di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hidup ini berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang nanti setelah kita meninggal. Dia setelah percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan, dia berpindah dari maut kepada kehidupan. Dia tidak akan dihukum lagi. Dia tidak akan mengalami maut lagi. Luar biasa bukan? Dahsyat ya Tuhan kita. Di dalam Kristus, ya. Di luar Kristus, Anda turut akan dihukum, ya. Tidak berpindah daripada maut kepada hidup, tetapi akan mengalami maut kekal selama-lamanya, atau yang saya katakan berkali-kali adalah kekekalan atau kengerian abadi. Itu ya, ayat ini sangat baik lagi ya. Kita baca lagi sebagai ayat yang kedua. Yohanes 5 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Ini ya, firman satu ini ya, ayat yang akan kita baca ini menegaskan kepada kita ya, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus ya, wah ini suatu sindiran ya, sindiran keras bagi setiap orang yang hanya menyelidiki Alkitab saja ya, tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya, Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya. Nah ini orang bisa aja orang di luar Tuhan, mereka ini menyelidiki kitab-kitab suci. Ya. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, seluruh isi Alkitab itu menyaksikan ya, atau menceritakan atau memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyindir ini ya. Kamu boleh ya menyelidiki kitab-kitab suci ini ya. Di mana kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberitakan tentang aku, ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, di sini ditegaskan kepada kita, kalau kita hanya menyelidiki kitab suci doang, yang memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus, yang mengetahui ya, bahwa di dalam Kristus Yesus ada hidup yang kekal, tapi di sini dikatakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Nah, datang kepadaku ini tidak mau menyerahkan hidupnya, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sudah tahu ya, di dalam Kristus Yesus
adalah ada kehidupan yang kekal itu. Mereka menyelidiki kitab, Alkitab ini diselidiki. Ya. Tahu bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Tapi di sini tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Udah tahu ya kehidupan kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Tapi hanya menyelidiki Alkitab saja. Ya. Tidak mau datang kepadaku untuk menerima atau memperoleh kehidupan yang kekal itu. Rugi besar. Ya. Rugi besar. Ya. Oleh sebab itu, selidiki Alkitab boleh, ya bagus ya. Tapi kalau mengeraskan hati, ya nggak ada gunanya. Ya. Kamu harus datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selamatmu, dan terima juga hidup yang kekal itu. Datang kepadanya untuk memiliki kehidupan yang kekal itu. Bukan terus menyangkal, menyelidiki firman, tapi terus menyangkal, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Apa gunanya kamu selidiki firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, ya. Yang penting datang kepadaku, terima, percaya, beriman, terima hidup yang kekal itu yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu yang penting. Ya. Ayat selanjutnya di Yohanes 12 ayat yang ke-50. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga Kristus, ayat-ayat ini dari tadi kita baca semuanya ya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes dari keempat Injil itu adalah Injil yang banyak memberitakan tentang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ya. Yohanes 15 ayat Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu, ya, Yesus tahu bahwa perintah-perintahnya itu ialah hidup yang kekal. Wow, ya. Ini juga mengajarkan dan menegaskan kepada kita perintah-perintah Tuhan Yesus itu di dalam firman-Nya itu tujuan akhirnya adalah hidup yang kekal. Ya. Itu ya. Jadi perlu kita selimak dan teliti tentang kebenaran-kebenaran firman. Semua tujuan hidup manusia itu nantinya adalah kehidupan yang kekal. Semua perintah-perintahnya itu ialah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan kepadamu, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi disinilah ya submission atau penundukan Tuhan Yesus sebagai putra. Ya. Tapi sesungguhnya dia Bapa juga. Ya. Tetapi setelah dia menjadi manusia, dia tunduk ya kepada Bapa yang mengutusnya. Disebutkan di situ dia putra. Ya. Jadi dia katakan di sini tadi, jadi apa yang aku katakan kepadamu, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini pendudukannya. Dia tidak memberitakan apa yang di luar daripada Bapa yang mengutus dia. Apa yang Bapa katakan kepada Yesus sebagai putra, itu juga yang dia sampaikan kepada kita semua umat manusia. Di sini pendudukan Yesus sebagai putra Bapa, ya. Di sini. Jadi semua perintah-perintah di dalam firman Tuhan itu adalah kehidupan yang kekal. Ya, jadi saya katakan dari pertama, kehidupan kekal adalah hal yang penting ya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya kita jangan masuk kepada kengerian yang abadi. Tadi dikatakan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak dihukum, tidak turut dihukum karena dia sudah berpindah daripada maut kepada kehidupan yang kekal itu sendiri. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke dalam maut itu sendiri. Wah, ngeri ya. Jangan sampai masuk kepada kengerian abadi atau kengerian yang kekal tersebut. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di Injil Yohanes 12
ayat 25. Nah, ini ayat sangat penting karena berbicara tentang caranya mengikut Yesus. Ya. Ini ya. Yohanes 12 ayat 25, demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Nah, di sini saya katakan tadi bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus. Kita jangan menyayangkan nyawanya, karena ada taruhan. Ya, mengikut Tuhan itu nggak bisa di dua jalan, satu dunia, satu Tuhan, nggak bisa. Kita akan terbawa arus kenikmatan dunia yang semu ini, yang fana ini, akan menarik kita untuk menjauhi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ya, dia akan kehilangan nyawanya. Bisa, ya, bisa kehilangan nyawanya karena Kristus. Siap atau tidak, itu respon dari kita. Ya. Karena di sini dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mencintai nyawanya ini karena godaan dunia ini. Ya, dunia ini sangat menggiurkan, sangat menggoda, ya, sangat merujuk kita atau membujuk kita untuk menikmati kesenangan yang fana tersebut. Ya. Akhirnya kita terbuai, tergoda, dan diikat oleh iblis yang memiliki, sekarang yang menguasai dunia ini iblis, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Ya. Jadi kalau kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan tidak dekat dengan Tuhan, tidak melekat hidupnya dengan Tuhan, ya. Di sini dikatakan, ya, yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Nah, di sini, ya, yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini berbicara tentang udah, dunia ini tidak akan memberi harapan kepada kita. Kita nggak sayang akan nyawa kita untuk dunia ini. Ya. Kita akan menyerahkan nyawa kita buat Yesus Kristus Tuhan. Ya. Sampai akhir hidup kita. Ya. Jadi saya berani katakan atau saya bisa sebutkan, ya, ikut Tuhan, taruhannya adalah nyawa kita. Jangan sayang nyawa kita untuk Tuhan Yesus, ya. Karena di sini dikatakan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ya, karena dia mencintai Kristus, ia akan memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Jadi ini janji Tuhan lagi kepada kita, ya, bahwa kalau kita mempertahankan nyawa kita di dunia ini, ya, kita akan kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita tidak mencintai nyawa kita untuk dunia ini, kita akan memelihara nyawa kita di dalam Kristus Tuhan untuk hidup yang kekal. Wow, ya. Janji Tuhan adalah barang siapa mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkali dirinya dan memikul salib. Ya. Jadi jangan sayang untuk nyawa kita buat Tuhan Yesus, karena dia menjanjikan orang yang tidak menyayangkan nyawanya, dia akan memelihara nyawanya untuk kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kekasih-kasih Tuhan, keluarga Kristus, simak dari ayat-ayat pertama yang saya baca tadi, ya, supaya mengikut Tuhan adalah suatu rencana dan tujuan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Atau dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, katakan kita tidak turut dihukum, ya, tetapi sudah berpindah dari maut kepada kehidupan yang kekal itu sendiri. Pilihan atau respon
ada pada Anda sendiri. Keputusan ada kepada saudara-saudara kekasih Tuhan. Respon yang cepat, ambil keputusan, jangan sampai Anda turut dihukum, tidak berpindah daripada maut kepada hidup, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, mengambil keputusan, menerima Tuhan Yesus, bertobat, diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Anda berpindah daripada maut, tidak mengalami maut. Itu janji Tuhan. Ya. Berpindah dari maut kepada kehidupan. Kehidupannya adalah kehidupan yang kekal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, firman-Mu begitu tegas, menjanjikan, memberikan jaminan dan garansi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak turut dihukum, tetapi sudah berpindah daripada maut. Maut berbicara tentang kebinasaan yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu kekasih-kekasih Tuhan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus mengangkat kekasih-kasih Tuhan menjadi anak-anaknya, dan janjinya, jaminannya dan garansinya bahwa Anda tidak turut dihukum, tetapi bisa atau mendapat kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan pada malam hari ini. Sampai kami berjumpa muka dengan muka dengan kekasih jiwa kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kekasih Tuhan, keluarga Kristus, keluarga kerajaan sorga, saya sudahi dulu sampai di sini tentang tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ketiga. Kita berjumpa lagi pada episode yang kelima minggu depan di channel Beritakan Injil. Episode kelima dengan tema nilai-nilai kebenaran bagian yang keempat. Sampai berjumpa minggu depan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.